Kami persilakan buat Bapak Jatoro. Terima kasih juga sebelumnya buat Elizabeth, Bu Elizabeth, kemudian juga buat Kang Hu yang sudah mengundang saya untuk bicara di agensi yang luar biasa, Harvest Agency. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Semangat pagi Harvest Agency. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Wow, luar biasa sekali. Jadi saya mau serap dulu energinya Harvest ini luar biasa ya. Lihat si Pak Biantoro, lihat tadi Pak Ari, siapa ada Maria, ada Nancy ya betul. Betul semua namanya ya. Luar biasa semua teman-teman. Sukses itu bisa ditiru ya. Sukses bisa ditiru, sukses bisa dipelajari, itu yang saya amati selama saya di industri asuransi. Sebelum saya mulai sharing saya, izinkan saya untuk sedikit membuka mindset Anda teman-teman. Untuk Anda kan sering lihat orang ikut seminar seminar pengembangan diri, apalagi motivasi. Kalau yang ikut 100 orang, kira-kira ada nggak yang 50 sukses? Tentu. Yang ikut 500, bisa nggak yang sukses 250? Pernah survei nggak? Oh nggak, kenapa ya? Teman-teman, kalau ada skala, saya kan dulu mantan apa nih? 12 mafia, 12 mafia. Tapi nggak sempat ya. 12 mafia di sini bukan mafia yang di situ, ya. Mafianya apa? Matematika, fisika, kimia. Tidak ada? Thank you Pak Biantoro. Teman-teman, kalau ini ada skala orang sukses ini ya. Oh yes, thank you. Kalau ada skala orang sukses seperti ini, toh, saya gambar seperti ini. Anggap aja ini skalanya mungkin, ya, yang ini 25, yang belakang kelihatan? Ya. Sudah lama gak ngajar, jadi kepingin ngajar lagi ya. 50, 75, ini 100 ya. Kalau yang di bawah berarti minus dulu ya. Minus 25, minus 50, minus 75 dan seterusnya minus 100. Teman-teman, kalau Anda amati, kenapa kok begitu banyak orang ikut seminar motivasi, pengembangan diri tapi yang sukses dikit sekali toh? Begini, survei membuktikan bahwa kayaknya ya, kayak survei apa ini? Banyak orang pada waktu ada si pembicara mau bicara, dia udah beranjak di sisi mungkin ada yang di sisinya gini. Pada waktu ada bicara dia dengerin, aku juga bisa ya, yang ini ya. Sehingga pada waktu dia mendengar dan dia mendapat 25 poin, dia naik mana? 50. Wah? 25. Yang nol naiknya ke 25. Sementara ada lagi beberapa orang yang mulainya aja di titik minus 25. Sehingga ketika mereka mendapatkan hal yang sama, naiknya kemana nih? Naiknya ke nol. Tapi ada juga orang yang posisinya di sini kan. Ini orang-orang yang selalu mencari pembenaran. Nah, pesimis lagi. Menyalahkan orang lain, gitu ya. Menyalahkan diri sendiri jarang, gitu ya. Dapatnya sama persis 25. Dia naik ke mana nih? Anda lihat teman-teman. Orang yang di titik nol aja untuk suksesnya pastinya harus 100. Dia masih di posisi berapa? 25. Apalagi orang-orang yang tadi yang minus. Minusnya minus 100 kok, gitu. Dia dapat sih dapat, tapi masih tetap minus. Begitu keluar dari arena, dari acara, dia masih ngomong apa? Ya, dia kan banyak teman-temannya, gitu. Ari kan dari Ponorogo, gitu. Maria dari mana? Dari Madiun, Nancy dari mana Nancy? Sidoarjo. Jadi alasannya gitu. Saya kan dari Surabaya. Surabaya udah pada banyak orang jenis-jenis ini. Gitu. Jadi teman-teman, ini loh. Jadi kenapa kok banyak yang ikut seminar tapi yang sukses sedikit? Karena tadi mindset dari awal pada waktu dia duduk dia udah mikir itu kan dulu
wah kambing tipis pintar ngomong tuh, wah itu saudaranya kaya. Jadi seperti itu. Saya bikin Harvest Agency, kalau ada bicara mau bicara, Anda harus mulai minimal titik berapa? Minimal titik 0. Kalau Anda mau minimal titik 0 boleh, Anda mau titik 50 boleh, terserah. Artinya apa? Kalau si pembicara bisa, berarti Anda juga Bisa. Oke. Selamat pagi. Masih oke semua ya. Teman-teman, tak kenal maka saya ya. Mau cerita yang sedih atau cerita yang gembira? Nah, kalau suruh pilih. Yang gembira. Kalau suruh pilih? Sedih terus gembira, luar biasa, plus ya. Kalau saya pengen cerita sedih gimana Pak? Sebenarnya ya, cerita sedih itu hampir tidak saya ingat. Mohon maaf, mestinya saya udah hampir nggak ingat. Ketika MRT Jakarta pun kita bicara di sana, tanya cerita yang sedih Pak itu. Sedih yang mana ya? Saya udah lupa tuh. Yang saya ingat cuma yang gembira tok ya. Teman-teman, terakhir saya jadi mau cerita dulu ya. Sebelumnya saya di industri asuransi, apa sih yang saya lakukan? Saya dulunya sebagai seorang guru les privat matematika fisika kimia. Tapi sebelum jadi guru les privat, mestinya ada lagi yang belum ketulisannya. Mungkin tulisannya jatuh. Itu adalah saya sebagai seorang sales spreading permen karet. Jadi kami menjajakan permen karet dari apa? Dari toko-toko lagi. Kalau spreading itu kios-kios yang kecil-kecil. Kita nggak boleh masuk toko besar. Dulu awalnya seperti itu. Sempat kerja seperti itu kurang lebih hampir setahun. Mulai dari saya pertama kali menjajakan permen karet, wah sampai saya mau nangis. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak pernah yang namanya sales itu saya nggak ngerti. Jadi begitu saya di interview, terima, langsung kerja tuh, dan disuruh bawa permen karetnya langsung keluar. Waduh, saya sempat berdoa, gimana ini? Cara jualannya seperti apa? Nggak ngerti. Kalau di sini enak ya, masih ada training fasta, masih ada guest lecture, saya nggak ada. Kasih tahu pokoknya harga permen karet sekian terus jualan loh. Kita harus langsung mulai. Tapi luar biasa, saya keluar aja, naik motor keluar, balik lagi itu mungkin nggak sampai 2 jam, saya sudah habisin semua barang-barangnya. Kemudian saya minta lagi ke bos, mungkin bukan ke bos, ke supervisornya. Saya kasih tahu, Pak, saya udah habis semua, saya mau bawa lagi, disiapin semua barangnya. Terus saya tanya, uang makan saya, uang bensin saya mana lagi itu? Kalau tadi ya? Enggak ya, saya juga waktu itu nggak ngerti. Dia ngomong, Steven, cuma sekali uang makan dan uang bensin. Jadi kalau Anda balik lagi, ya tidak pakai uang makan dan uang bensin lagi. Wah, kita mikir lagi, wah, caranya gimana supaya bisa seperti itu? Dipikir saya cerita, akhirnya saya kalau mau pulang ke rumah, saya selalu minta beberapa barang lagi yang saya katakan bahwa nanti kalau saya pulang, mau saya jajakan lagi sampai pulang ke rumah. Dan disetujui, tapi saya nggak ngelakuin habis. Padahal udah habis semua. Saya pulang tuh saya habisin semua, saya pulang harus habis. Pulang lagi tiap hari gitu terus. Tapi akhirnya pas setiap Sabtu, itu Sabtu libur. Sabtu saya minta saya kasih uang makan karena saya mau mengelilingkan barang yang belum habis saya ngomong itu. Padahal sudah habis. Minggu pun demikian, saya katakan bahwa Sabtu Minggu saya akan kerja. Jadi saya stop beberapa hari itu harus habis, tidak ada. Waktu itu seperti itu. Sampai suatu hari saya diminta oleh bos untuk pindah ke Semarang waktu itu. Kenapa? Karena di Semarang saya harus gebrak pasar Semarang. Surabaya kan kamu udah dagu gitu. Semarang saya nggak mau gitu. Karena nggak mau, akhirnya barangnya pun mulai dikurangi. Saya nggak diberi barang lagi banyak-banyak sengaja biar saya pindah ke Semarang. Akhirnya apa? Saya pergi ke toko-toko yang saya tahu itu adalah distributor. Saya beli lagi, saya jual lagi. Sementara saya dapat uang makan dari bos saya beli lagi atau jual lagi masih untung. Saya bisa ajarin lagi. Sampai seperti itu dulu. Nah. Kemudian sempat saya mengajar itu kurang lebih sangat lama banget teman. Saya lulus SMA, itu saya harus langsung mulai ngajar dulu. Kira-kira 9 bulan kemudian tadi ya, sejak saya dari sales. Itu juga tidak sengaja karena pada waktu itu saya sempat bicara pada orang tua saya bahwa saya tidak ingin jadi guru les privat seperti kakak saya Pak Martin. Baru ngomong selesai, Pak Martin masuk ruangan itu. Kan dia mengejar sebagai guru les privat, mafia juga sama persis Dia ngomong, dia besok
Minggu sudah harus ke Jakarta karena ada proyek yang harus ditangani di Jakarta. Itu proyek Menteri Perumahan, Menteri Sekretaris Negara ini. Dan dia langsung kasih saya kertas tulisan nama murid kelasnya. Kalau kamu berani, ini murid kelasku, kamu hubungi nomor teleponnya. Udah itu aja. Saya langsung diem. Kenapa? Tadi saya baru ngomong apa sama orang tua saya. Saya nggak mungkin mau ngelesi seperti kakak saya. Saya mau kerja soal bisnis itu. Jadi hati-hati dengan apa? Omongan dalamnya. Baru ngomong selesai tuh. Pak Martin masuk kamar dan dia ngomong dia akan pergi ke Jakarta. Dikasih kartu nama. Dia keluar. Dan dia keluar. Saya pikir, wah ini gimana? Dia sudah ngomong loh. Ngomong apa? Tidak akan ngelesi gitu. Akhirnya teman-teman, saya punya pikir lagi, waduh, tidak boleh mati akal kan ya. Saya pikir waktu itu kalau saya tanya uang lesnya berapa waktu itu. Hampir saya dobelin teman. Supaya apa? Supaya muridnya tidak mau. Jadi kalau Pak Martin ngasih seminggu sekali misalnya aja 100.000, saya kasih 150.000 biar murid kelasnya apa? Nolak semua. Waktu itu seperti itu. Tapi teman-teman, setelah saya ngomong seperti itu, muridnya saya, orang tuanya malah bilang, ya nggak apa-apa, kapan kamu bisa mulai lesnya? Iya. Teman-teman, Anda bisa bayangkan, saya yang waktu itu les aja, saya belum pernah tahu yang artinya les. Karena seumur saya sekolah SMA pun saya nggak ngeles. Jadi saya nggak ngerti, apa yang harus saya leskan itu? Nah, teman-teman, ini disuruh les anak SMA kelas 1. Sementara kalau di sekolahan aja, saya sering dimarahin guru karena apa? Tidak membuat PR. Wah, gimana? Harus ngelesin. Saya pikir gimana? Saya akhirnya apa? Mulai pergi ke toko buku, mulai belajar. Besok harus ngelesin matematika, fisika, saya pelajarin. Tapi setelah di mulut ngomong seperti itu, saya lesin. Pulang les besok udah dapat kabar lagi murid saya mereferensi pada teman-temannya. Hubungi lagi. Singkat cerita teman 1 bulan itu saya dapat 40 murid. Kelas. Bener-bener nih, anak SMA di sini Luis gitu ya. Jadi luar biasa. Saya ikuti terus perkembangan les itu sampai kurang lebih hampir 17 tahun teman-teman. Hampir 17 tahun saya mengajar guru les. Jadi sebagai guru les sekarang saya punya power. Kalau krisis sehingga BBM naik dulu pernah juga tahun dulu. Uang les pasti naik dulu. Jadi setiap ada krisis, semua gaji pegawai naik atau kebutuhan naik ya, kebutuhan hidup naik. Saya pasti naik uang lesnya, itu pasti sudah naik. Kesempatan buat saya. Dan teman-teman, terakhir tahun 2002 ya, tepatnya 2002 ketika saya memutuskan untuk mulai join di perusahaan asuransi itu saya melihat ini. Saya melihat waktu saya dibantu dengan uang. Jadi waktu itu saya sudah berpikir, wah kalau seperti ini caranya, suatu hari kalau saya sakit, saya nggak bakal dapat duit lagi. Karena duit ini bisa saya hasilkan semata-mata hanya karena apa? Karena saya bisa mengajar. Kalau saya tidak bisa mengajar, alias bisa ngajar harus istirahat, rumah sakit, otomatis apa? Lama-lama uangnya nggak dapat. Kalau sakit sekali sih boleh ya. Kalau berkali-kali ya mungkin. Oh iya, saya tambahkan satu lagi teman-teman ya. Murid les saya kalau waktu libur mereka tetap bayar loh. Dari tahun 2001 itu saya terima murid les seminggu sekali. Mereka harus bayar ke saya 1 juta rupiah. Jadi kalau seminggu sekali. Jadi kalau seminggunya dia milih 2 kali, sebulan berapa? 2 juta. Itu yang saya terapkan karena saya punya standar. Kalau dia tidak les, saya nggak bisa ganti. Kalau saya nggak bisa ganti, ya, tergantung kondisinya. Tapi pada waktu libur mereka harus tetap libur dan tetap harus bayar uang les. Nah kawan ya. Karena saya udah ngomong bahwa sebagai guru les saya nggak bisa kalau hari ini saya ngajar, besok libur karena murid sekolah libur semua, saya diliburin, terus saya kemudian cari pekerjaan jadi sales buku loh. Kemudian murid lesnya masuk sekolah, saya kerjain lagi sebagai guru les, sales bukunya saya tinggal, kan nggak mungkin. Jadi saya mau dari awal komitmen les pada waktu libur
Soal libur harus libur. Tapi apa? Uang les harus tetap bayar. Teman-teman, tidak mungkin saya dibawa 600 juta penghasilan saya sebagai guru les waktu itu. Tapi itu saya tinggalkan waktu itu karena saya melihat bekerja di asuransi, Anda tidak bisa setengah hati. Anda tidak bisa punya waktu yang setengah-setengah. Artinya nih, kalau saya bekerja sebagai guru les, kemudian saya juga sebagai agen asuransi, suatu hari klien saya bilang, Pak, saya mau ketemu hari ini. Terus saya bilang, Pak, sorry saya nggak bisa. Bisa gitu? Nggak bisa kan? Atau Anda lebih berani? Ya apa-apa, diri saya aja. Terus murid lesnya apa? Ditinggalin. Bisa nggak ini? Bisa digambar orang namanya. Kan bener, dia ulangan, ada tes, ya nggak mungkin. Jadi saya berpikir, saya bukan seperti ahli kungfu yang bisa berdiri di dua perahu. Gitu. Mungkin di kaki kiri, perahu yang kiri, yang kanan perahu kanan. Artinya apa? Yang ini sebagai guru les, ini sebagai agen asuransi. Waktu itu saya berpikir simpel, teman. Kalau saya fokus serius di industri ini, saya pasti dapat duit banyak. Asal waktu saya benar-benar full fokus melayani nasabah, karena saya lihat nggak mungkin kita bisa dapat duit banyak mau kalau nggak serius bisnis ini ya. Ada Tuhan yang klik, nggak mungkin kita nggak melayani. Itu adalah bagian dari kita secara servicing. Sangat kebetulan sekali kalau ada klien yang klik, berarti apa? Kesempatan buat kita. Itu yang kita pikirkan waktu itu. Saya putusin untuk full time di industri asuransi. Manajer saya malah yang bingung. Jangan, kamu kan punya anak tuh. Jadi seperti itu. Saya bilang, wah, kamu nggak ngerti bro. Kalau saya nggak ngerti ini, saya nggak akan dapat banyak. Bro. Saya hanya akan main-main di pinggiran. Bisa dibayangkan teman-teman ya. Kalau Anda tidak serius di bisnis ini, duit yang Anda dapat cuma sampingan Anda. Jadi kalau Anda anggap ini kerjaan sampingan, duit yang Anda dapat apa? Hanya menyamping semua. Artinya duit yang tengah terjadi menyamping. Tapi kalau Anda serius di sini, duit langsung fokus ke tengah ya. Mantap ya ini. Itu yang teman-teman yang saya putuskan waktu itu. Dan tantangannya nggak mudah, teman-teman. Kenapa? Karena saya udah punya anak, udah terlanjur punya anak. Nggak mungkin di stop kan? Enak nanti aja nunggu, nggak mungkin. Jadi saya putusin untuk saya full di industri asuransi. Nah, gampang karena apa? Mertua saya, orang tua saya pasti apa? Kaget. Pak Martin juga kaget karena waktu itu mereka tahu saya bisa dapetin duit semau yang saya hitung. Kalau saya hitung tahun depan saya mau dapat duit sekian, saya harus menaikkan uang les. Dan tiap tahun masih naik uang les itu. Kenapa? Karena pada waktu itu rapot muridnya loh. Saya pasti telepon pada orang tuanya. Kan saya lihat dulu hasilnya, wah bagus itu. Teleponnya lebih gede teman-teman ya. Cik, ya. Teleponnya gampang loh. Ini mulai bulan depan uang les si A akan naik menjadi sekian setiap minggunya loh. Kalau seminggu 3 kali ya 3 kali loh. Dan itu selalu kita lakukan ya. Teman, duit yang harusnya kita bisa atur seperti itu, tapi saya mikir beda. Saya berpikir waktu itu kalau saya lakuin terus, teman, suatu hari nanti saya jatuh waktu, saya nggak bisa nonton jalan-jalan dengan enak. Kalau Sabtu, kenapa? Karena saya udah punya komitmen harus ngajar. Les-lesan mulai pagi tuh, jam 7 pagi saya udah mulai harus ngajar. Ada keluar jam 7 pagi. Paling malam itu les sampai jam setengah 11 sudah nggak bisa lagi. Siapa yang mau les jam 12 malam? Pasti marah contohnya ya. Jadi paling malam jam 9 malam itu pun saya les karena muridnya sekolah di Surabaya International School. Pulangnya udah sore, saya suruh tidur dulu. Kenapa saya suruh tidur dulu? Karena waktu saya juga nggak ada kan gubernur. Udah pun jam 9 malam, jadi dia harus selesai malam jam 9. Itu yang saya lakukan, dan waktu itu saya akhirnya putuskan untuk full time di industri asuransi hanya karena saya tidak mau dibarter waktu saya dan uang. Kalau saya ngajar, berarti waktu saya jelas diukur dengan apa? Uang. Anda ngajar sekian jam, duit segini. Teman-teman paham maksudnya? Kita sudah hitung waktu itu. Kalau saya ingin dapat uang 100 juta, nggak ada formula teman-teman, kecuali jamnya saya putar terus dong. Satu harinya mungkin 60 jam dong. Orang bisa ya? Kan tidak mungkin, itu sudah jelas. Satu hari berapa jam?
24 jam, udah jelas semua. Saya putuskan pada waktu itu di bisnis asuransi dan udah mulai full timer, dan saya melihat bahwa tidak mungkin di industri asuransi bisa membuat uang saya banyak kalau saya tidak membangun jaringan. Jadi di tahun pertama saya udah mikir langsung waktu itu, kenapa saya harus tahun depannya menjadi seorang unit manager? Gak mungkin. Kalau saya jual asuransi aja, paling bertahan berapa bulan tadi? Renewalnya berapa? Anda dapat komisi sebagai agent berapa lama? 5 tahun atau 60 bulan. Cuma itu aja dong sisanya. Itu saya pikir waktu itu, waduh, kalau saya lakukan seperti ini terus, duit hanya saya dapat selama, jaminannya selama 60 bulan ke belakang. Kita sudah mulai mikir bagaimana kalau saya harus mengembangkan tim. Jadi kalau Anda lihat tadi, tahun depannya kan udah naik kelas ya, tapi tahun depannya lagi saya tahan untuk tidak naik kelas. Kenapa? Saya sebagai guru les matematika, fisika, kimia, saya udah hitung. Kalau saya naik kelas, tidak ada benefit yang menarik waktu itu. Jadi teman-teman, kalau Anda di Prudensial, Anda beruntung sekali karena Anda tidak perlu keluar masuk kan. Waktu itu kalau saya naik kelas, saya sudah hitung, dapat saya akan berkurang lagi. Karena dia tadi, kalau tahun 2003, makanya saya masih jualan, walaupun sebagai manajer saya masih bisa top agent, ya. Tapi untuk tahun depannya saya tidak mau naik kelas lagi. Kenapa? Tapi saya tidak ingat ada benefit sesuatu yang menarik. Benar kalau saya naik, dapatnya apa? Sampai 3 tahun, Anda lihat tadi kan, masih di posisi unit manager. Sampai terakhir tahun ketiga kali ketika saya sudah dapat top unit manager perusahaan asuransi yang sebelumnya, mengatakan pada saya, Steven, kamu mau cari apa lagi? Udah gak ada lawannya di unit manager. Kamu harus naik kelas. Tiap tahun mereka mengingatkan saya untuk sudah waktunya naik kelas. Kamu kan secara poin udah naik kelas, sampai kamu udah naik kelas. Saya bilang, Pak, gak ada benefit yang menarik. Apa itu? Saya harus naik kelas, you know? Sampai saya suatu hari janji lagi, Pak, tunggu sekali lagi. Kalau saya sekali lagi saya bisa menang, you know? Ya gak apa-apa, saya naik kelas gitu. Akhirnya naik kelas lagi. Tapi naik kelas tanpa duit yang sama. Tanpa dapat duit yang lebih. Bahkan ketika naik kelas, kita pendapatannya pasti berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadi turun-turunnya udah separuhkan terus. Benar. Jadi Anda bersyukurlah, Anda udah tahu beliau. Anda kalau naik kelas, dapatnya tambah banyak atau tambah banyak? Jelas ini. Semakin naik kelas lagi menjadi agency manager, berapa dapatnya? 100 juta per bulan. Tahun 2002 saya jadi agent di perusahaan asuransi yang bukan Prudensial. Tahun 2003 saya melihat kakak saya Pak Martin, dia ada BOP, dia pas saya di Jakarta, saya dengerin BOP-nya, saya melihat, saya pulang, gak tidur buangan saya gak tidur. Saya ngomong sama istri saya salah pilih tempat itu. Itu tahun 2003, jadi yang Anda lihat ya, masuk sudah begitu lama sekali. 2003 saya ngomong, aduh saya salah tempat. Kenapa aku gak suka pindah? Itu kembali lagi teman-teman ya, kembali lagi pada tim. Ketika kita sudah komitmen di tim, waktu itu saya sudah komitmen di tim. Jadi tim saya lihat leader saya dan leadernya lagi, saya lihat ada perbedaan, artinya semacam tidak terlalu diperhatikan supaya tim kita tidak naik. Kalau naik kan bisa mengancam posisinya dia. Jadi saya melihat seperti itu, saya katakan bahwa kamu harus naik sampai paling atas. Setelah itu saya buat hati-hati lagi sama omongan Anda. Dan betul akhirnya pada suatu hari dia sampai posisi yang paling tinggi di perusahaan asuransi tersebut dan saya keluar. Jadi hati-hati dalam hitungan kita. Tidak sengaja teman. Waktu itu kita cuma ngomong pasti bisa naik. Tapi setelah itu teman, saya pikir waduh, kalau Prudensial punya sistem yang bagus, kalau saya mau bekerja lebih giat lagi, saya mau bekerja lebih keras lagi, saya yakin saya pasti bisa kejar Pak Martin. Karena Pak Martin waktu itu baru masuk Prudensial. Waktu berjalan terus ya, saya meraih banyak prestasi setiap tahun. Tapi duit tambah lama tambah tinggal Pak Martin. Itu yang membuat saya berpikir, waduh, berarti tidak bisa. Memang sudah saatnya. Artinya apa? Walaupun Anda punya keahlian yang bagus,
tapi kendaraannya tidak cukup oke untuk mengantar orang yang sukses, maka Anda mungkin bisa sampai, tapi apa? Lambat, mungkin sampai umur 65 baru mulai merasakan sukses itu seperti apa. Sudah apa? Gak kepingin ya. Gak kepingin. Dan saya pikir lagi, waduh, ini gak bener. Kalau terus menerus, saya bisa ketinggalan, mumpung belum ketinggalan terus, no? Kita pikir lagi, kita itu lagi, nggak bisa. Saya udah bekerja lebih pagi dari yang lain. Saya pulang lebih malam dari yang lain. Di perusahaan tersebut pasti saya bagus, benar ya? Karena apa? Karena saya melakukan lebih banyak dibanding orang lain. Kuncinya cuma itu aja. Tapi kalau dibanding sama Brazil, nggak ada apa-apanya, teman. Itu yang membuat saya mikir, waduh, ini nggak boleh terus-terus. Kalau terus-terus seperti apa nanti? Itu sebabnya saya memutuskan apa? Untuk join di Brazil. Cara putusan join di Brazil pun tidak gampang, teman. Kenapa? Karena income saya tiap bulan 80 juta, 90 juta, 100 juta, saya pasti masuk. Tapi saya hitung, kalau itu di Brazil, saya udah 3 kali lipatnya. Jadi saya pikir lagi, waduh, kalau Pak Martin aja bisa seperti ini, dan Brazil punya formula kesuksesan, no? Maka kalau saya mulai lagi, saya yakin saya pun bisa dapat hasil yang sesuai yang tadi yang dikatakan di Brazil. Teman-teman luar biasa sekali itu. Sepanjang 2010 kita lakukan hal yang mungkin orang lain udah istirahat, saya harus bekerja, no? Orang lain belum berangkat, saya udah berangkat lebih dulu 2010. Dan 2011 saya lakukan lagi sekali lagi. Di Agustus 100 juta udah saya lewatin. Waktu itu saya sempat berpikir bahwa Desember 2011 saya harus dapat 150 juta. Ternyata Desember cuma 138 juta, tapi itu di luar penjualan saya. Akhirnya saya tahu saya sekarang ternyata udah lewat juga. Luar biasa berkelanjutan. Dan itu membuat saya lebih confident lagi, teman-teman. Saya semakin percaya bahwa angka-angka tersebut pasti Anda dapat juga. Kalau saya dapat, bisa. Anda bisa. Itu yang Anda harus pikirin waktu itu berapa kali. Karena kakak saya mengatakan bahwa ini industri ini bukan Anda mau melihat duitnya dulu, tapi Anda harus percaya dulu. Kalau Anda percaya dan yakin bahwa 100 juta itu mudah, maka Anda bisa dapatkan itu. Saya 2 tahun. Dan yang kalau Januari, Februari ini saya udah di luar penjualan saya udah 150 juta. Dapatnya di luar penjualan saya. Ya, operatingnya. Dan saya bersyukur itu. Teman-teman, Anda jangan melihat posisi saya hari ini. Kenapa? Karena yang saya lakukan mungkin Anda sedang tidur, Anda udah pulang, udah cuci kaki, saya masih cuci muka, teman-teman. Untuk apa? Ketemu orang lagi. Orang lain udah pulang, jam berapa? Jam 5 udah pulang, jam 6 udah pulang, saya masih buka di kantor, cuci muka, saya ketemu orang lagi keluar. Kenapa? Saya punya dream. Dan saya punya keyakinan. Kalau orang lain bisa, pasti saya bisa. Dan saya melihat bahwa di Brazil sudah begitu banyak orang yang punya penghasilan di atas 100 juta per bulan. Itu yang membuat saya percaya kalau saya melakukan hal yang sama aja, minimal sama aja, hasil pasti sama, betul itu. Kalau saya lakukan lebih giat lagi, saya pasti bisa dapat lebih, betul ya. Itu aja simpel rumusnya. Kalau kita mau ngomong sekarang ini, kalau mau sukses di industri asuransi, Anda pakai rumus ABC aja cukup pastinya. ABC, attitude. Katanya orang-orang, teman-teman kan tahu ya kamera tuh hasilnya bagus apa enggak tergantung dari apanya. Orangnya aja. Yang macet, ya boleh. Yang macet juga boleh, artinya yang macet juga bisa. Tapi yang macet sama-sama bisanya misalnya, tergantung dari apanya. Lensanya. Attitude adalah lensa kesuksesan Anda, menurut saya itu. Kenapa? Kalau Anda punya attitude yang bagus di industri ini, punya banyak pikiran positif, ketemu teman ngomongnya selalu positif. Bayangkan dulu nih ya. Jadi ketemu teman apa? Bicaranya selalu positif. Suatu hari Anda punya masalah, berani Anda ngomong negatif. Ngomongnya kan selalu positif terus. Nah kalau biasanya ini seperti ini Anda terus bina, teman. Pada waktu suatu hari Anda punya masalah, Anda pasti tetap on the track untuk bicara yang positif. Dan ini membuat
membuat posisi Anda semakin bagus. Kenapa? Karena Anda selalu bicara positif. Saya mengatakan bahwa attitude sangat penting, teman-teman. Ini fondasi dulu. Bahwa Anda ngerti nggak bahwa di industri ini adalah bisnis asuransi, bukan hanya menjual asuransi, teman-teman. Kalau Anda ngerti itu, ini fondasi dasar. Baru kemudian B-nya apa? B-nya adalah belief. Anda yakin bahwa asuransi itu bagus. Yang di sini, ada nggak di sini Anda yang punya pikiran asuransi itu juga orang tuh? Ada. Ini hal yang simpel, teman-teman. Jadi ketahuan bahwa agen nggak bisa jualan asuransi, kenapa? Pengetahuan dia tentang asuransi itu artinya apa? Dia tidak meyakini asuransi itu bagus. Kalau dia tidak meyakini asuransi bagus, bagaimana Anda mau jual asuransi? Udah? Apalagi? Anda yakin nggak bahwa perusahaan ini bagus? Kalau nggak yakin, berarti Anda nggak pernah datang di acara-acara ya, nggak pernah ngerti bahwa Prudential nomor 1. Ya? Banyak orang ngomong macam-macam, ini loh asuransi nomor 1 di dunia. Sedang, Bu, Anda itu tinggal di Indonesia atau dunia yang sana? Ya? Yang penting saya tahu saya di Indonesia. Prudential nomor 1 di Indonesia dan saya siap melayani Anda, loh. Itu aja. Apakah Anda tahu bahwa produk-produk Anda adalah produk yang paling bagus di Indonesia? Kalau enggak bisa masuk penghargaan apa itu ya? Best Brand Award, ya? Kan simpel. Saya paling nggak mau adu produk. Kenapa? Kalau adu produk saya ngomong, aduh sorry Pak, kalau adu produk kayaknya saya terlalu memuji Prudential. Sudah jelas kan penghargaan Best Brand ada di Prudential. Tapi yang paling penting, Bapak beli di saya Stephen Sandler. Itu gampang. Percaya pada diri Anda. Kalau Anda melakukan hal seperti itu, banyak sudah dong. Kurang satu tadi. A, B, C. C-nya apa teman? C-nya komitmen. Kalau Anda mau berkomitmen dan kemudian Anda konsisten melakukan apa yang sudah Anda komitmenkan tadi itu, sukses itu pasti tangan Anda. Walaupun hari ini Anda belum lihat duitnya, tapi kalau Anda lakuin terus, Anda juga akan dapat. Itu yang saya akan pada teman-teman saya. Di sini bukan kamu lihat dulu baru kamu akan dapat, tak mungkin. Lihat punya siapa gitu. Lihat punya akhirnya Anda sendiri, gitu. Saya lihat benar baru saya percaya. Tidak mungkin kamu tidak akan melakukan sesuatu. Tapi kalau Anda yakin dulu dan melakukan yang terbaik di industri ini ya, pertama di Prudential, di Harvest Agency, saya yakin teman Anda juga bisa memperoleh itu. Karena ini adalah hal yang mudah, gampang, dan jelas semua orang berdapat. Saya selalu ngomong apa? Ini proven success system. Sudah banyak orang yang membuktikan ini. Tinggal Anda sendiri mau nggak? Hidup ini seperti pertandingan teman. Dan akan berakhir dengan menang, no? Kayaknya. Kalau apa? Kalau Anda akhiri dengan baik. Kita selalu bicara bahwa jangan seperti agent. Ada nggak agent ya? Tapi yang di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada ya, nggak ada. Kalau teman-teman selalu apa? Bicaranya selalu efeknya selalu negatif. Ketemu teman, ketemu enggaknya udah masalah dong gitu ya. Ketemu tuh sama aja ngomongin. Atau ini tolak orang pilih limo tuh. Jadi ngomongnya selalu hawa negatif yang dikeluarin terus. Saya dulu nggak ngerti, tapi saya berusaha memberi orang yang terbaik. Andaikan saya ada masalah, saya nggak akan berbagi pada orang lain juga karena kasihan. Kalau saya terus membagi yang negatif itu, maka saya takut saya akan ada juga. Kenapa? Karena saya terlalu sering bicara negatif. Ketika saya mau bagus pun saya susah untuk ngomong bagus. Udah nggak percaya orang lain. Dan itu saya takut. Jadi simpel. Kalau Anda punya teman, kalau Anda bicara negatif, Anda kasih tahu orang ini, bro, jangan ya. Kenapa? Kalau nah ini guru matematika lagi ya. Teman-teman, 10 tambah 10 berapa? 20. 10 kurang 10? 10 kurang 10 0. 10 ditambah minus 10 dapat 0 ya. Masih ingat, saya juga masih ingat ya. Ini sama dengan kita katanya. Kalau kita itu adalah orang yang anggap aja nilainya plus 10, Anda ketemu teman-teman yang nilainya minus 10, ketemu gandengnya satu,
10 ditambah minus 10 berapa? Minus 20. Hah? Untung saya masih ingat ya. Bagaimana caranya Pak? Kalau saya udah punya teman yang terlanjur minus orangnya, gimana? Matematika di bilangan operasional aja mengatakan bahwa 10 dikurangi minus 10. Saya ngajar pada murid saya, kalau dikurangi dengan minus itu ketemunya gitu apa? Plus. Jadi 10 dikurangi minus 10 berapa? Plus 26. Artinya apa? Kalau Anda sudah terlanjur punya teman yang minus tadi yo, kita kurangi. Kan kurangi kan? 10 dikurangi minus 10. Kalau orang yang minus itu kita harus mengurangi bergaul dengan dia. Bukan berarti dia harus dilihatnya pada bukan, bukan. Nggak boleh. Itu sudah ada. Tapi kita kurangi untuk bicara tentang bisnis ini. Gitu ya? Kan dia teman Anda. Nah mungkin Anda sudah bisa kurangi. Nggak mau tahu dia nggak bisa bukan. Kurangi untuk bicara tentang bisnis ini. Jangan sekali-kali bicara kepada orang yang tidak kompeten. Ya. Jadi kalau mau bicara di bisnis ini, ada cari orang yang bagus, orang yang lagi bagus-bagusnya. Itu pasti mengeluarkan apa? Bahwa ada serat cepat ya kan itu. Jabatan kayak itu, kemudian Anda berdoa bahwa orang itu luar biasa atau tapi Anda kasih tahu juga, Tuhan saya juga kepingin tadi ya, boleh kalau itu ya. Bahkan mungkin seperti itu yang saya lakukan selama ini. Jadi kalau Anda mau tahu apa yang saya lakukan sehari-hari ya, kalau seperti ini kita berusaha mengurangi bicara negatif. Kalau mau bicara negatif kemana? Ke leader Anda. Karena leader Anda paling negatif sudah punya solusinya, punya motif vitaminnya toh. Jadi kalau mau negatif, nyok, enggak kan itu ya. Kalau teman jangan ya, kurangi seperti itu. Bahkan bila perlu, ngomongnya harus super positif gitu. Yang belum terjadi dianggap sudah terjadi gitu. Ngomong yang positif aja. Supaya Anda apa? Supaya Anda termotivasi lagi untuk membuktikannya. Itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapetin seperti apa yang saya lakukan. Dan saya yakin teman-teman, ini gampang sekali karena sukses bisa ditiru, sukses bisa dipelajari gitu ya. Dan kemudian saya senang karena kita bergantian. Tempoh hari leader Anda, Pak Kanwo, Bu Elizabeth bicara di Insiam itu. Semua terinspirasi. Sekarang gantian lagi teman-teman. Ya kurang lebih yang bisa siarkan seperti itu. Mungkin buat teman-teman ada yang mau tanya jawab, saya pasti yang bantu jawabnya. Oke, siapa yang mau bertanya? 4 orang untuk Bapak Steven Skandia. 40 orang ya. Sanggup Pak ya? Boleh. Satu pertanyaan berapa juta? Apa-apa, nggak usah. Oke ya, angkat tangan Bu Yuli biasanya. Ini. Oh ya Pak Irwan. Selamat malam Pak Sanli. Ya, Pagi. Itu saya lihat kan aktivitasnya Pak Sterling kan sangat tinggi ya dari pagi sampai malam. Itu kira-kira per hari itu nemui berapa orang? Oke, teman-teman. Aktivitas pagi saya malam. Ya, kita nemuin berapa orang saya juga nggak ngitungin. Tapi yang pasti saya nggak mau membuang waktu saya cuma-cuma. Artinya, nggak mungkin saya duduk di kafe, duduk gini nggak mungkin kan? Pasti ada seseorang yang saya ajak bicara. Ada seseorang yang saya ajak bicara tentang di sini. Itu yang saya lakukan. Karena saya udah anggap pekerjaan ini seperti hobi kan. Jadi saya nggak merasa capek ketika saya harus bicara tentang di sini. Pulang malam pun karena saya udah komitmen pada istri saya bahwa saya nggak mau kerja ini terus menerus pagi sampai malam terus. Karena ada waktunya saya harus mengulangi pulang. Sehingga pada suatu hari saya datang saya kerja hanya ketika saya mau bicara di kantor-kantor aja. Bukan untuk bekerja lagi, tapi duit tetap harus dapat. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Dan saya yakin ketika kita nanti suatu hari mau mengurangi aktivitas kerjaan kita, tapi uang harus dapat lebih banyak. Itu baru kerjanya benar ya. Jangan nanti kalau kerja sudah kerja, udah dikurangi pekerjaannya, duit malah nggak dapat atau berkurang. Nah itu nggak benar ya. Atur mulai sekarang. Kalau mau kerja serius. Saya udah mulai mengatakan pada tim saya yang nggak mau kerja, nggak ngerti kerja, nggak usah ya. Sayang, bisnis ini terlalu gede buat anda. Bisnis ini gede. Kalau anda nggak ngerti dan anda nggak mau, nganggur. Ya. Jadi waktunya berapa orangnya saya nggak ngitungin, udah lupa, saya nggak ngitungin. Tapi yang pasti saya mau
waktu saya pakai terus. Oh iya, terus saya mau tanya, berarti kan tadi kan Pak Stanley itu berarti gabung dulu Densil dari tahun 2010 ya? Iya. Terus selama 2 tahun itu maksudnya dari ibu Densil itu mulai dari agent atau gimana kok maksudnya bisa cepet langsung jadi AM ya? Enggak, senior manager SUM. Jadi 2 tahun sebenarnya kalau depannya langsung aja. oh berarti masuknya SUM. Oh iya. Iya, income betul. Banyak teman yang tanya, kamu udah kasih berapa sama Pak Martin? Saya bilang, ya ada. Pak Martin nggak pernah ngasih kita ikan. 6 bulan ya. Dia mau ngasih ayam. Kan harus ada waktu 6 bulan saja. Oh itu pakai nama istri saya. Jadi makanya di nama saya nggak pernah ada income dari penjualan. Berarti dari awal itu sudah rekrut sama proses. Prospek, tapi teman-teman Anda harus tahu, bulan pertama saya cuma terima 1.100.000. Bulan kedua cuma sekitar hampir 5 jutaan. Dan naik terus karena saya yakin bahwa bisnis ini gede. Biasa kalau itu. Biasa tidak makanya saya hari. Kenapa? Karena tadi kaget. Pengeluaran kita tidak mungkin di bawah 60 juta. Kenapa? Karena penghasilan saya sebelumnya kan 90 sampai 100. Even tentu saya bisa dapat 140 juta tergantung penjualan saya. Kan saya juga masih jual, loh. Sementara saya dibeli sih kalau saya harus 1 juta masukan, keluarnya berapa? 60 minus 59. Bulan depan naik 5 juta, keluarnya tetap berapa? 60 pasti. Minus masih berapa? 55. Kalau mungkin waktu itu saya udah mulai ciut hati saya, rezeki ya bakal datang. Kenapa? Kalau saya mulai mukanya mencucu ya, merengut, diem, kepikiran banyak masalah, tidak mungkin saya punya teman-teman. Jadi muka saya harus muka yang ceria, harus happy terus. Karena kata-kata saya, happy itu akan menarik happy yang lain. Ada nggak nama happy ini? Kalau ada happy terus, itu Anda akan menarik happy yang lain. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang datang. Semua orang dia kok banyak temannya gitu ya. Tapi kalau Anda masalah kok kayak ini ya, di tentu jadi bukan ada rezeki. Nah, ada berani dekat Anda, masalah tok. Jadi saya sangat memegang teguh itu, tidak gampang sebenarnya. Saya nggak ngomong susah ya, nggak gampang. Tapi saya yakin kalau saya lakukan terus-menerus, kemudahan-kemudahan itu pasti akan datang juga. Tinggal tunggu waktu kan. Sampai akhir tahun 2010 saya tetap minus teman-teman. 2011 tetap minus lagi. Nah, kalau di Jakarta, dia tanya, Pak, ceritanya sedih. Saya bilang jangan. Kalau Anda bilang saya sekali lagi, saya cerita sedih nanti Anda nangis dong. Sekarang saya nggak ingin Anda nangis teman-teman. Jadi Anda jangan lihat salahnya aja. Kalau sekarang dia jelas happy. Kenapa? Nah, setiap 2 minggu terkering bensin hampir 100 ya. Termasuk penjualan pribadi. Uang belum habis dikira lagi. Ya itu dong. Mulai Agustus saya udah mulai merasakan itu. Agustus, September, Oktober, November. Dulu kan tiap bulan minus tetap nggak happy. Karena teman-teman udah kayaknya sudah penghasilannya 1 juta per bulan. Apa? Iya, sudah double kali. Double triple kali. Oke. Iya, di Agustus itu saya udah 100 something. Itu di luar penjualan pribadi. Tidak ada penjualan saling. Simpel. Ya, kakak saya itu nggak mungkin kalau kerja dia sembarangan. Saya tahu. Kedua, sudah saya buktikan tadi kan, saya bekerja lebih keras, saya bekerja lebih lama, duit kalah terus loh. Saya dapat banyak, tapi dianya lebih banyak lagi gitu, kan aneh gitu. Sebenarnya bukan aneh, saya udah ngerti. Tahun 2003 udah ngerti, tapi mulut udah ngomong. Nanti makanya kalau mau hati ya, mau udah ngomong nanti kalau kamu ini baru saya akan jadi gininya tunggu nanti gitu. Udah sini secara bawah sadar. Kalau bawah sadar kita mengatakan bahwa keluarmu nanti air, nggak keluar, menahan terus karena merasa waduh. Tiap tahun kita top terus apa yang keluar? Kalau tiap tahun kita ada acara galau dinner, kita pasti sebut apa
Dan saya sama istri saya di mobil itu pasti diwawancara sama artis, sudah pasti itu. Setiap tahun saya datang ke Juanda, kadang di Bali, galendernya ya, pasti ada artis siapa di mobil itu surprise, langsung kita diwawancarai selama dalam mobil sampai. Kalau saya cuma mau nunggu penghargaan dan sebagainya dan penghargaan dan uang, saya tidak akan keluar. Kenapa? Karena itu tidak akan berhenti teman-teman ya. Dapat duitnya nunggu terus, nggak ada berhenti dan nggak boleh dipikir. Kalau dipikir saya nggak akan keluar. Dihitung, apalagi dihitung, wah nggak keluar pasti. Harus putus cepat. Oke, cepat langsung. Kalau kelamaan saya mikir, saya nggak akan keluar. Pasti mikir apa? Ada perhitungan, waduh setahun saya kehilangan 1M, gitu kan? Cicilan belum bayar ini itu belum selesai semua. Apalagi saya dapat trip ke Jepang dan Hawaii itu 2 tiket. Itu cukup di bulan pertengahan Mei gitu, saya juga dapat paying. Dan saya nggak ambil. Saya hanguskan karena kalau saya ambil, kasihan kepada suatu hari kalau ada tim saya yang tidak dapat apa-apa. Masa dia harus tunggu saya pergi dulu bulan Mei, bulan April ya, April akhir. Masa dia harus tunggu sampai April akhir baru saya pulang, baru mereka ikut join bulan Juli? Kan nggak mungkin. Jadi saya putuskan, oke, itu dibuat udah gampang. Artinya kalau dibuat itu adalah suatu penghargaan, saya pasti bisa dapat dimanapun asal saya bekerja dengan lebih ya. Oke teman-teman, Pak Martin, mungkin Pak Martin kalau kasih pasti ada tips buat agent-agent yang mau full time, kira-kira apa yang harus mereka lakukan ya, terus dan untuk agent baru kira-kira apa yang harus sebaiknya mereka lakukan intinya. Kalau untuk agent apa yang harus dilakukan kalau full time? Begini teman-teman, kalau anda nggak full time, anda agent yang nggak full time, masih part timer. Oke, masih ada beberapa ya. Teman-teman, anda tahu nggak bahwa Prudential sangat kuat di acara? Artinya kekuatan acara itu penting banget. Banyak hal anda nggak bisa ikut karena anda tidak full time. Oke ya. Contoh, ada launching model baru. Besok trainingnya ada launching model baru, trainingnya malam hari ada nggak? Oke, yo. Oke. MTA itu anda kehilangan momentum karena anda apa? Tidak hadir. Dapat sih dapat, tapi dapatnya terlambat ya, dari orang kesekian kan. Kedua, hitung lagi dengan uang. Berapa penghasilan anda dari pekerjaan anda? Saya hitung begitu. Kalau saya sebagai guru les privat, dapat duitnya semuanya jelas dapat diukur. Kalau saya melakukan les seperti ini, dapat duitnya segini. Dan itu saya tidak dibawa tanggal sejuta teman-teman, yang saya resign. Yang 90 dari tinggal, 90 100 lagi cuma 16 juta tinggal semua. Anda yang part time, Anda hitung duitnya berapa? Tahu nggak kalau Anda selling closing nasabah nabung 500.000 dapat berapa komisinya? Berapa? 100 ribuan. 500.000. Kalau Anda kerjanya full time, harusnya sebulan bisa berapa case itu? Kalau Anda cerita rekening apa tadi ya? Pak Ali. Ya rekening Pak Ali 1 hari berapa? 1 hari 2. Seminggu berapa? 10. Dari 10, Anda yakin ada yang closing 2? 9 closingnya. Kalau 10 ngomong 1 saya coba disurvey yang betul loh. Karena ngomong 10 banding 1 itu mungkin dulu loh. Tapi kalau Anda tanya pada tim Anda, benar-benar yang prospek itu yang sudah ketemu klien, bukan telepon orang yang nggak ngangkat gitu, satu loh, ditelepon lagi, jangan gitu. Yang benar-benar Anda sudah prestasi, Anda hitung aja. Kalau sehari 2, seminggu 10, 2 pasti pusing. Dan kelas jam terbang yang baru, bukan yang lama. Tapi kalau Anda meningkatkan kualitas skill Anda, ya lewat 10 bukan lagi 2 lagi gitu ya. Kalau Anda tadi dapat 2, seminggu 2, sebulan berapa? 8. Berapa dapat tingkatnya? 800.000. Nah, bulan depan Anda dapat rezeki yang sama persis. Berapa komisinya sekarang? 1,6. Bulan depannya lagi dapat persis rezekinya sama persis ya. 24. Bulan depannya lagi tak ada rezeki ya.
Hah? Tak ada di sini. Sama persis ya. Kok tambah turun? 2,4. Prinsip seperti itulah yang Anda harus pegang. Jadi industri ini simpel, duitnya gampang dihitung. Kalau Anda mau dapat duit lebih, Anda mau lagi dan lebih lagi. Oke, tadi sudah mencapai titik 2,4 juta. Bulan depannya nggak kerja lah. Berapa duitnya dapatnya? Nggak kerja lagi bulan depannya. Nah, kan gitu aja gampang. Jadi buat Anda yang part-time Anda berpikir simpel. Kalau Anda nggak putuskan, Anda nggak akan dapat. Anda nggak akan melihat uang 100 juta per bulan. Kenapa? Karena Anda kalau nggak bagus, Anda masih punya perasaan apa? Apa dong? Nggak bagus di sini sih dapat. Bisa bayangkan ya? Saya kalau masih di dua kaki di dua asuransi, sebenarnya bisa. Tapi saya nggak akan bagus. Kenapa? Satu, takut. Jadi ngumpet kalau ngomong pada yang lain, takut sembunyi ya. Mereka bagus. Oke lah, mundur di pekerjaan saya sebagai guru les. Kalau saya ngelesin bukan ngelesin tembak ya, ini guru. No? Kalau saya ngelesin, ngajar. Kemudian saya juga jadi sebagai agen asuransi. Kemudian agennya nggak bagus, saya lagi nggak bagus produksinya. Saya masih bisa apa? Pembenaran diri. Apa? Sebagai guru les saya masih terima income minimal 15 juta, 16 juta, 17 juta masih terima kan? Saya nggak mau seperti itu teman. Jadi saya putuskan saya mau buka kapal. Artinya tidak ada kemungkinan yang lain kecuali saya sukses. Paham ya? Sementara buat izin baru, ikuti sistem aja. Artinya sistem yang udah dibuat oleh dia agency ini seperti apa? Anda ikuti karena setiap sistem itu pasti ada apa ya? Tujuannya masing-masing. Kalau Anda dimasukin kelas ini, ikutilah dasar tersebut ya. Ada BOP, ikuti supaya Anda bisa presentasi, yo, bawa agent, dan terusnya. Ikuti sistem. Paling gampang ikuti sistem. Oh ya tadi, saya tambahan. Untuk kenapa saya milih Prudential? Teman-teman, kalau saya tanding balap mobil sama Michael Schumacher, ada nggak yang nggak pernah kenal Michael Schumacher? Semua kenal Michael Schumacher? Ya, kenal. Michael Schumacher nggak kenal Anda gitu ya? Teman-teman, jangan khawatir. Saya bukan bicara seperti itu. Saya hanya mau bicara sebentar mengenai Michael Schumacher tanding lawan Stephen Stanley. Walaupun tandingnya di Indonesia, orang tetap pegang Michael Schumacher. Walaupun taruhannya pun dilipat kalau menang Stephen, orang tetap apa? Pilih Michael Schumacher. Walaupun tandingnya diserpong nih, ya jelasnya, tetap pilih sana semua. Dilipatin semuanya, dendanya dendanya. Taruhannya tetap pilih sana. Tapi kalau saya ngomong, Pak, Stephen naik mobil BMW seri 3 dah. Michael naik BMW juga, tapi bajai merah warnanya. Masih berani ngomong Michael? Nek berani kan saya ya. Teman-teman, ilustrasi itu gampang. Artinya apa? Sehebat apapun Michael Schumacher, tapi kalau kendaraannya tidak terbukti bajai merah warnanya, belum terbukti bisa menang di F1, nah? Sementara saya naik BMW aja, pasti saya yang menang. Jadi saya percaya kalau Prudential sudah banyak mengantar orang sukses. Kalau saya ikuti sistem aja di Prudential, pasti saya juga bisa sukses. Itu aja simpel. Ikuti aja sistemnya. Mau ngapain? Tanya leader Anda, karena leader Anda sudah naik ke leader duluan. Ya, oke. Berikutnya lagi ada yang mana? Ya, Ibu. Pak, dari cerita Bapak tadi kan awalnya kan jadi sales permen karet ya. Itu sukses. Maksudnya jualannya sukses. Terus les dapat referensi banyak, terus di insurance juga seperti itu. Maksud saya apa yang bisa membuat Bapak itu seperti itu menjadi top seperti itu gitu Pak? Mindset apa yang ada sehingga Bapak bisa menjadi seseorang yang harus number one gitu loh. Kok kayaknya apa yang dipegang Bapak itu jadi emas gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu selalu positif ya, karena kita hasil lebih, karena kan itu nggak mudah gitu. Pas lagi ada masalah kita nggak bisa, maksudnya seperti itu harus senyum atau apa gitu. Itu caranya seperti apa Pak? Biar nggak terlalu berlarut-larut, tapi kita tetap harus produktif gitu, bahkan susah gitu. Gitu. Ya, makasih. Senyum susah? Senyum susah? Ya.
Teman-teman, jadi Pak Steven, apa yang menjadi alasan Anda? Teman-teman, saya bukan yang terbaik, masih banyak jadi yang luar biasa, leader yang luar biasa potensial, udah banyak sekali. Saya begitu masuk potensial, saya udah tahu tentang mereka, udah tahu langsung, udah beritahu yang bagus kalau jadi yang bagus ditiru ya. Saya punya alasan, jadi Anda harus punya alasan teman. Kalau Anda tidak punya alasan, Anda tidak mungkin bagus. Alasan Anda harus sangat kuat. Waktu saya di Branchial, alasan saya jelas ya. Saya harus berhasil di Branchial karena apa? Teman-teman yang lain pada nunggu. Mereka melihat apakah bisa berhasil atau enggak. Ya. Sebagai pemimpin kita nggak boleh kita salah tempat. Kamu lihat pindah, aku lihat pindah. Nggak bisa gitu teman ya. Pemimpin pindah. Mau ikut enggak terserah. Artinya saya masih tahu bahwa saya salah jalan. Saya akan buktikan dulu, tunggu aja. Kan gitu. Terlepas dia mau ikut enggak terserah. Tidak perlu kita minta. Kalau kamu pindah, kita pindah bareng-bareng yuk. Nggak lucu ya. Teman-teman, saya harus punya alasan yang kuat. Kalau untuk sukses ya. Anda pun demikian. Anda di sini punya tujuan masing-masing kan? Udah bayangkan tujuannya apa? Udah? Itu kan goalnya Anda. Karena punya goal yang bagus. Oke ya. Goalnya harus jelas ya. Goalnya harus jelas. Goalnya udah bagus Pak, udah jelas. Kayak apa jelas ya? Katanya sebut jelas kaca kristal clear ya. Bening jelas tembus ya. Tapi Anda nggak punya alasan yang kuat. Percuma gitu. Alasannya harus kuat. Setiap orang pasti punya alasan. Saya punya alasan. Saya harus berhasil. Kalau saya berhasil, ini akan menginspirasi teman-teman saya yang lain. Kalau saya berhasil, keluarga saya akan bangga. Kakak saya bangga karena saya berhasil di sini. Nggak buat dia malu. Kalau enggak, saya nggak punya muka. Sementara saya mau pindah itu saya yang mau, bukan dia yang nawarin. Dia masih di Amerika, saya SMS. Dia bilang pikir-pikir dulu. Oh, saya udah pikir dulu. Coba udah saya pikir-pikir. Gak apa-apa, tenang-tenang dulu 2 minggu. Jadi apa harus punya alasan yang kuat. Karena di sini kalau udah punya goal belum? 12. Kalau udah punya goal, punya nggak alasannya? Alasannya apa? Alasannya udah belum? Apa alasan saya buat goal ini? Semakin kuat alasan Anda, itu akan membantu Anda untuk mencapainya. Kalau alasan Anda biasa-biasa aja, Anda susah mendapatkannya. Jadi alasannya harus kuat sekali. Kalau alasannya begitu kuat, terus dibungkus oleh Anda punya nilai-nilai kemenangan. Jadi gini, sudah buat goal jelas, alasan kuat, punya strateginya macam-macam, musuh hebat strateginya. Wah ini hari ini. Tapi tidak punya nilai kemenangan. Apa? Aku ini tidak terlalu senang kontes-kontesan, tidak pernah apa-apa. Tuh bisa nggak dibuat kuliah terakhir? Bisa sih bisa, tapi lama. Jadi harus punya nilai-nilai kemenangan juga. Dan terakhir dibungkus dengan apa? Kepercayaannya dan keyakinan Anda nantinya. Anda harus yakin bahwa Anda juga pasti bisa. Oke. Di tempat yang lama kan skill jualnya udah bagus gitu. Pada saat pindah ke Prudential, apa cara menjualnya pakai cara lama atau mungkin ada tips-tips menjual yang baru di Prudential gitu? Bisa minta tolong di-share. Oke, teman-teman. Kalau begitu saya keluar dari asuransi yang lama, saya sudah memutuskan apa? Tanggalkan baju yang lama. Teman-teman siapa? Otomatis saya harus belajar benar-benar cerita atau cara jualannya persis teman-teman semua. Jelas rekening Pak Ali harus saya hafalkan. Itu persis sama. Jadi sebagai cara itu namanya sistem. Paham udah? Enak kan di sini ya. Jadi sangat gampang sekali saya mengajarkan tim saya juga karena rekening Pak Ali paling gampang biasanya. Rekening ABC ya. Kalau nabung di bank plus asuransi, di bank. Satu lagi adalah di Pooling Asuransi Account Plus ya. Atau rekening Pak Ali terserah deh namanya apa. Sudah mulai berkembang namanya ya. Kalau memulai itu berarti benar-benar selling itu sehari ya bisa presentasi
pasti Pak Ali banyak orang gitu ya. Harus teman-teman ya. Kenapa? Kayak saya memulai dari awal. Saya harus mengikuti step-step seperti teman-teman yang udah berhasil dulu. Saya tanya ke teman-teman saya, adik-adik saya kan udah duluan di Prudential. Kedua adik saya di Prudential semua. Jadi saya harus mengikuti caranya beliau seperti apa. Saya ikuti persis deh, gampang. Jadi nggak usah pakai cara lagi yang baru. Ikuti aja orang yang udah sukses duluan. Karena beliau udah diajarin Pak Martin, kan ikutin aja dong. Saya ikutin dulu, berarti ya saya udah gak mau kayak coba yang lama, saya mau belajar benar-benar lagi di Prudential. Seperti apa? Orang yang sukses Prudential itu seperti ini, kita ikutin gitu. Gak bisa pakai cara, dulu aku gini, gak dulu-duluan ya. Bisa usung. Dulu masa lalu. Sekarang lembaran baru buka lagi ya. Harus lahir baru. Itu aja. Harus seperti itu. Ya, Pak Irwan, teriak Pak. Itu kan tahun 2011 Pak Saleh kan prestasinya luar biasa ya, presiden klub leader ya. Itu gimana Pak caranya membimbing agent-agentnya juga apa? Mereka juga dahsyat, bisa produksinya bagus, bisa membuat Pak Saleh jadi visi leader. Oke, teman-teman, setiap saya punya agent, tentunya saya harus tahu dream dari agent saya, betul ya. Kalau saya bisa membuat dia mencapai dreamnya, tujuan saya gampang banget tercapai. Karena tujuan saya bukan tujuan saya sendiri, tapi tujuan bersama-sama. Saya gali apa yang dimaui oleh masing-masing agent. Beliau ini kepingin penghargaan, yang kita tunjukkan bahwa penghargaan akan dia dapat. Dia kepingin uang, kita ikutin bagaimana supaya uang yang bisa dapat. Tapi kembali lagi, dua belah pihak, bukan saya, tapi memang dari soalnya mereka juga bagus kan. Kerjasama ya kuncinya Pak. Yes, ini yang sama artinya nggak bisa karena kita bisa, terus dia nggak mau, bisa nggak mungkin ya. Harus ada kesepakatan bersama-sama. Karena kalau ada mau sukses, saya pasti antar Anda sukses karena saya bisa, saya tahu caranya. Makanya teman, kalau dia jadi leader apa? Nurut aja. Udah, nggak mungkin leader Anda itu mengantar Anda ke jurang apa namanya? Kemiskinan nggak mungkin. Di sini kebanyakan didorong ke jurang kesuksesan ya. Jurong. Apa itu? Jurong. Iya. Disuruh ke jurung lah ya. Jurung. Kayak apa ya? Bagus. Disuruh ke jurung ya. Jurung Pak. Ya, sudah puas semua? Ya, beri puas untuk Pak Stefan. Belum Pak, ada beberapa penghargaan dari Bapak GI kita yaitu Bapak Kando. Sekali lagi untuk Bapak GI.